Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga saya selalu dalam lindungan Allah beserta keluarga semuanya. Ya, anak-anak, kemarin kita sudah bahas tentang sebab-sebabnya baginda Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas tentang Rasulullah hijrah ke Yasrib. Yang kedua, Yasrib menjadi Madinah dan Munawwarah, dan hikmah dari hijrahnya Rasulullah SAW ke Yasrib. Nah, tapi nanti diharapkan anak-anak bisa mengetahui kapan beliau pertama kali hijrah. Yang kedua, masjid apa saja yang pertama kali Rasulullah SAW bangun, dan bagaimana tanggapan dari masyarakat Madinah atas kehadirannya baginda Rasulullah SAW. Terus bagaimana nanti juga anak-anak diharapkan bisa mengetahui nama asli Madinah atau Yasrib. Yasrib dulu namanya apa? Nah, terus hikmah-hikmah dari hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, oke. Untuk itu mari kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat, ya, memberikan kita keselamatan di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Nah, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Nah, setelah Rasulullah SAW menerima wahyu surah Al-Anfal, ya, ayat di sini setelah menerima wahyu melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW akhirnya menyusul kaum muslimin untuk hijrah ke Yasrib. Nah, di sini atas izin Allah, Abu Bakar dan Rasulullah SAW itu hijrah dan secara sembunyi-sembunyi, yang mana kemarin Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bersedia menjadi pengganti badalnya Rasulullah SAW di ranjangnya, ya. Akhirnya Rasulullah SAW itu diam-diam sembunyi itu selama berapa? 3 hari di Gua Sur, ya, malam di Gua Sur. Beliau diam-diam di sana, ya, nginep sebelum berangkat ke Yasrib. Nah, akhirnya suatu ketika para penyelidik kafir Quraisy itu menghampiri. Nah, seperti gambarnya bisa dilihat anak-anak, paketnya halaman 116. Nah, di situ para orang-orang kafir Quraisy itu mendekati sampai mulut guanya, dekat dengan gua Sur. Di situ ada laba-laba dan burung merpati. Nah, anak-anak, makanya kenapa ada hikmahnya juga, kita nggak boleh membunuh laba-laba ataupun membunuh merpati, ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi di sini setelah kafir Quraisy itu mendekati sampai ke sampai dekat gua Sur, Abu Bakar As-Siddiq itu merasa ketakutan. Nah, Nabi Muhammad SAW itu kemudian menenangkannya dengan turunnya wahyu la tahzan innallaha ma'ana. Artinya jangan engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Surah At-Taubah. Nah, makanya anak-anak kita jangan cepat putus asa, jangan ya. Nah, pada malam keempat, pada tanggal 1 Rabiul Awal, ingat-ingat ya, tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Nah, bertepatan dengan tanggal 16 September 620 Masehi, mereka akhirnya keluar dari Gua Sur dan menyewa seorang kafir tapi yang dapat dipercaya, ya. Nah, yaitu siapa namanya? Abdullah bin Uraikid. Nah, perjalanan hanya dilakukan di malam sehari saja, nggak boleh siang-siang. Kalau siang-siang pasti Rasulullah akan ketahuan, akan dibunuh. Nah, akhirnya Rasulullah SAW pun tiba di Kuba, dekat Yasrib. Nah, nanti kalau kalian umroh atau haji, insya Allah kalian akan diajak ke Kuba nanti, ya.
Di sana pada tanggal 8 Rabiul Awal, nah beliau sampai atau bertepatan 23 September 620 Masehi. Nah, setelah berjalan selama berapa? 7 hari. 7 hari 7 malam beliau berjalan dari Mekah ke ke Yasrib, ke Kuba. Nah, di sana di tempat itu Nabi Muhammad SAW menetap berapa hari? 4 hari. Ingat nak ya. Nah, beliau membangun apa? Membangun masjid ya bernama Masjid Kuba. Nah, itu yang beliau pertama kali bangun di mana? Di dekatnya Madinah. Ya, Masjid Kuba. Nah, Nabi Muhammad SAW meninggalkan Kuba setelah itu, setelah membangun. Nah, setelah sekitar 1 kilometer dari Kuba, Nabi Muhammad SAW itu tiba di perkampungan Bani Salim. Nah, beliau mengimami sholat Jumat di sana dan mendirikan Masjid Jumat juga namanya ya. Terus itu pada tanggal berapa? Nah, setelah dari Kuba. Akhirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, nah, atau bertepat dengan tanggal 24 September, Nabi Muhammad SAW sampai di kota Mekah atau di Yasrib di Madinah. Nah, di sini seluruh masyarakat Yasrib itu merasa senang sekali, disambut dengan sukacita, diiringi isak tangis mereka. Pokoknya seluruh penduduk Yasrib Madinah itu sangat bahagia dengan kedatangannya Rasulullah SAW, sehingga banyak syair-syairnya yang sering kita lantunkan seperti biasa, Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Nah, itu sambutan para orang-orang Yasrib. Wajib syukru alaina mad'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Nah, itu artinya apa? Telah nampak bulan purnama dari Saniyah al-Wada'. Wajiblah kami bersyukur atas masih adanya penyeru kepada Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau membawa sesuatu yang patut kami taati. Itu lantunan-lantunan para orang Yasrib Madinah atas kedatangannya baginda Rasulullah SAW. Nah, penduduk Yasrib berkumpul dan menyambut Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kesempatan itu beliau menyampaikan khutbah yang pertama. Nah, di sini yang pertama mengucap salam kepada sesama muslim untuk menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang. Nah, makanya anak-anak kalau ketemu sama pak gurunya, ibu bapaknya ataupun temannya, jangan lupa ucap salam ya. Itu menandakan kita itu seorang muslim. Bahkan dalam hadis, tanda membedakan kaum muslimin dan musyrik itu adalah dengan salam ya. Yang kedua apa khutbahnya? Memberikan makan untuk melapangkan rizki. Nah, kalau seandainya kita punya kelebihan rizki, bersedekahlah ya maksudnya. Yang ketiga, mempererat jalinan silaturahim untuk memanjangkan umur dan kasih sayang Allah ya. Yang keempat ini apa? Melakukan sholat malam. Nah, sholat tahajud untuk membawa hambanya pada derajat yang terhormat dan dimuliakan. Nah, itulah. Nah, semua kota itu tadi 4 isi khutbahnya ya Rasulullah SAW. Nah, akhirnya seluruh kota Yasrib itu meminta agar apa? Agar meminta Rasulullah itu tinggal di rumahnya. Namun Rasulullah bersabda, saya akan tinggal kalau unta saya berhenti di rumah kalian. Nah, ternyata akhirnya untanya Rasulullah SAW itu berjalan. Akhirnya keberuntungan itu jatuh pada Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, unta itu berhenti dan berlutut di depan rumahnya. Nah, ternyata tanah yang kosong itu milik seorang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Ingat-ingat nak, Sahal bin dan Suhail. Nah, di tempat itu Rasulullah SAW langsung membeli tanahnya dan membangun Masjid Nabawi yang kita kenal dengan
masjid yang sekarang masjid di Madinah ya. Nah, di sini Rasulullah SAW bertempat tinggal di sana. Oke. Nah, Yasrib menjadi Munawwarah. Nah, di sini Yasrib dulu sejak hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Yasrib, kota itu kemudian dinamakan Madinatur Rasulullah. Nah, Madinah itu artinya kota atau kotanya Rasulullah. Nah, kemudian berubah lagi menjadi Munawwarah ya, Madinah Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Nah, di kota itu seruan dakwah Islam disambut dengan gembira dan senang hati oleh warga Madinah. Bahkan seluruh perkembangan Islam saat itu berawal dari Madinah. Nah, di sini sejak Rasulullah SAW hijrah di sini masa itu dijadikan sebagai awal perhitungan tahun Qamariyah atau Hijriyah. Nah, sejak Rasulullah SAW hijrah, sejak itulah disebut dengan tahun Hijriyah ya. Terus sahabat yang pertama kali menggunakan itu siapa? Yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nanti kalian akan bahas di kelas 5 ya. Ingat-ingat nah ya. Dulu nama masjid Madinah itu namanya dulu adalah Madinatur Rasulullah atau kota Rasulullah, diganti menjadi Madinah Munawwarah atau yang disebut dengan kota yang bercahaya. Oke. Apa saja hikmah dari hijrah ke Yasrib? Nah, itu ada 4 yang bisa kita ambil ya. Salah satunya sebenarnya banyak, cuman yang dirangkum di dalam paket hanya 4. Yang pertama apa? Ya, menjaga keselamatan kaum muslimin ya dari kaum kafir Quraisy yang selalu menyiksa mereka dengan sangat keji. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan apa? Kalau seandainya kita terancam oleh kafir Quraisy, maka hijrahlah nak ya, pindah cari yang lebih aman. Yang kedua apa? Kaum muslimin bertambah keimanan dan dengan adanya bukti pertolongan Allah ya di Gua Sur. Nah, hijrah ini merupakan jalan bagi datangnya pertolongan Allah. Dengan menetap di Madinah, kaum muslimin lebih tenang dan lebih mantap dalam mendakwahkan agama Islam ya. Yang ketiga apa hikmahnya? Hijrah membuka mata kaum kafir Quraisy bahwa tidak semua suku Arab itu membenci Nabi Muhammad SAW dan ajarannya ya. Terus yang keempat, hijrah menunjukkan kepada seluruh bangsa di dunia bahwa Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin ya. Artinya rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya untuk manusia saja, tumbuhan, hewan dan sebagainya ya. Ajaran ini menyambungkan suku-suku di Madinah yang sebelumnya selalu terlibat permusuhan dan peperangan. Setelah datangnya Islam, akhirnya di Madinah itu menjadi bersatu, kompak semuanya. Ya, itu saja pembahasan dari Pak Awan. Nah, untuk anak-anak silahkan dibuka paketnya halaman 124 sampai dengan 126. Itu dikerjakan, itu sebagai saya ambil sebagai ulangan harian kalian. Nah, silahkan dijawab di paketnya saja ya. Di situ mudah-mudahan kalian dilancarkan untuk menjawabnya. Oke, tinggal nanti kita evaluasi latihan-latihan ya guys. Jika ada kendala silakan bisa dikirim lewat WA saja ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.